Tes. Halo Li, selamat siang. Ini aku sudah buat materinya. Ah, Langsung aja ya. Jadi ini untuk renovasinya kan kemarin kita sampai ke lantai mezanin toh. Bagaimana hitungannya? Ini aku udah ada beberapa yang tak screenshot sih, tentang chat chat-chat yang dari kamu. Nah, ini ada tentang kita mau bahas tentang layout denah, terus yang kedua itu mezaninnya seperti apa, terus yang terakhir itu budgeting. Nah, untuk layout denah dulu yang pertama ya. Uh, nah, ini ada beberapa chat yang dari kamu, tentang pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Nah, yang ini kan denah yang aku kirim sebelumnya atau yang kamu minta, pengen ada taman itu minimal 2 meter lah, 2 meter panjangnya yang ini ya. Nah, terus kamu juga bilang, gimana kalau misalnya tempat laundry nyempil di situ. Ini ya, kira-kira yang nomor 6 ini mungkin ya. Nah, itu nanti jadinya seperti ini loh. Yang ini. Nah, ini yang konsep nomor 3 yang aku udah kirim kemarin. Ini kekurangannya cuma satu sih. Jadi view yang harusnya ke arah taman itu terhalang sama kamar mandi. Itu aja sih sebenarnya kekurangannya. Nah, terus kan aku juga udah ada bikin yang hampir sama, konsepnya hampir sama seperti ini. Yang ini. Nah, ini kan view ke arah taman kan nggak kehalang sama kamar mandi. Tapi konsekuensinya luas kamar tidur jadi lebih kecil atau lebih sempit. Itu ya. Nanti ada 3D-nya, nanti biar lebih jelasnya di 3D. Oke, kita lanjut. Ini yang kedua itu tentang mezanin nanti aja deh. Coba kita ke 3D ya. Jadi kira-kira seperti ini, Li. Ini atapnya tak sembunyikan dulu. Nah, ini kan area kerjanya. Area kerjanya yang ini. Ini. Area yang bakal direnovasi. Nah, untuk konsep yang ini itu nanti seperti ini, Li. Nah, ini strukturnya seperti ini. Ya, semoga jelas ya, Li. Nanti kalau misalnya kurang jelas nanti ditanyain aja. Terus untuk kamar-kamarnya, ini, kan kelihatan toh. Misalnya di sini kan taman belakangnya itu posisinya kehalang sama kamar mandi ini. View-nya lah. Baiknya kan kamar mandinya ini kan nggak ada tuh. Jadi kan view dari ruang tengah ini los ke arah taman belakang yang kecil itu bagusnya. Kira-kira seperti ini, Li. Ini kalau udah ada atapnya sih.
kalau untuk dari luarnya sendiri nanti kayak gini. Nah, ini kita masih bahas yang satu lantai dulu ya, Li. Nanti baru ke mezanin. Nah, ini tetap ini harus ada sih tangga untuk maintenance ke arah tandon atau ke arah atap. Ini tak putar-putar aja, Li. Mungkin aku nanti bakal jelasin sambil tak putar gini. Ini masih ada yang area untuk taman keringnya. Itu nanti sesuai konsep yang udah tak jelasin sebelumnya, itu harus ada cahaya matahari masuk, sama mungkin nanti harus ada lubang udara sih di sini. Biar sirkulasi udara di dalam bangunan ini tuh bagus. Oke, terus nanti lanjut yang ke ini, ke konsep denah yang ini. Kita bandingin ya. Balik yang ke awal. Jadi kita bisa lihat ini nanti konsep yang kedua ini seperti ini. Intinya nih konsep yang kok kedua sih, konsep keempat intinya tuh nanti biar view dari ruang tengah ini ke arah taman nih bisa plong. Baiknya sih seperti itu, jadi nggak kehalang sama kamar mandi tadi. Nah, kira-kira nanti seperti ini. Atapnya ini terus dinding kanan. Nah, nanti kira-kira kayak gini, Li. Nah, jadi kan terasa lebih plong gitu tuh, lebih los lah ke arah taman yang ini. Jadi nggak kehalang kamar mandi. Cuma ya balik lagi nanti kekurangannya tuh cuma kamar tidur yang ini itu ukurannya lebih kecil. Itu aja sih kekurangan terbesarnya. Terus untuk dari luar sendiri model atapnya masih sama seperti ini. Karena kan sebenarnya konsepnya kan hampir sama, cuma kita ngerubah posisi ruangannya. Posisi kamar mandi dirubah letaknya. Masih sama nanti konsepnya. Ini memang kalau ada bukan seperti ini lebih memang paling bagus ya, karena kan sirkulasi udara maupun matahari itu bakal optimal. Jadi masuk dari sini sama dari sini. Nah, terus kita sekarang ke ini nanti budgeting ya. Budgeting nanti. Oh iya, aku hampir lupa ini. Kamu ada nanya misalnya pembuangan gitu tuh. Kalau masalah pembuangan sebetulnya nggak terlalu masalah, Li. Cuma masalah yang di project renov ini itu tuh cuma masalah yang peletakan sumur. Karena di area sini kan ada sumur tuh. Ini ada gambar sih, cuma ini masih tak kira-kira. Nah, di sekitar sini, Li. Ini kan ada sumur. Permasalahannya cuma peletakan sumurnya. Kalau untuk nanti masalah pembuangan itu nanti asalkan pipa-pipa ini nggak ngelewatin sumur atau nggak tembus sumur, itu masih aman. Kan yang nggak aman itu kalau misalnya di atas sumur ini ada kamar mandi. Nah, itu yang nggak bisa sebetulnya. Soalnya sumur ini harus ada bukaannya. Jadi
ada tutup di atasnya, tapi sebisa mungkin bisa dibuka, karena kan suatu saat kalau misalnya eh, pipa pipa ke sumurnya itu ada masalah, itu kan misalnya ditutup permanen, ngeceknya gimana, kan dipikirinnya sampai situ. Jadi sebisa mungkin ada eh, tutup yang bisa dibuka, dan sebisa mungkin di atas ini tuh jangan jangan ada ruangan sih, jangan ada ruangan. Kalau bisa taman, atau bahkan di lantai dapur pun masih bisa, tapi optimalnya sih di area sini sih mungkin taman aja, jadi tutup sumurnya ke expose atau kelihatan juga nggak apa-apa. Itu aja masalah, kalau masalah segi pembuangan, soalnya kan di area ini kan juga ada pipa yang bekas dapur, itu bekas dapur rumah yang sekarang, jadi kan nanti tinggal pembuangan dari sini itu kita ikutkan ke sini. Kalau septic tank aja nanti yang baru ngikut ke di sini kan, yang apa, pipa pembuangan yang kamar mandi yang di rumah yang sekarang kan kemungkinan daerah sini kan ada ya. Nah, jadi tinggal dibuatkan pipa aja ke arah sini, pipa yang untuk apa ini, kloset gitu. Terus kita lanjut ke yang mezanin ya. Ini udah yang mezanin berarti, yang untuk ini sudah. Terus untuk mezanin, masalah pencahayaan sama budgeting ya. Ini budgeting ya berarti ya. Ini nanti terakhir aja budgeting, terakhir dibahas maksudnya. Nah, kalau untuk mezanin sendiri 3D-nya itu nanti kira-kira seperti ini deh. Ntar ini tak nyalain dulu. Oh, di sini. Nah, ini kita sembunyikan aja dulu. Kita hide. Nah, yang ini untuk mezaninnya ya. Kanan. Bisa hapus aja. Nah, untuk mezanin sendiri itu nanti strukturnya seperti ini, Li. Nah, jadi memang bagusnya mezanin itu lantai di bawahnya nih lebih luas. Jadi nggak ada ruangan yang menghalangin lah istilahnya. Ini bentar, kurang jelas ya. Ini baru di strukturnya sih. Ini kalau untuk strukturnya, soalnya kan kamu kemarin ada nanya untuk struktur tuh. Nah, ini segi konstruksi. Mungkin ini kamu mikirnya kalau misalnya dia dibangunnya nanti tuh, itu nanti tak jelasin. Nah, kalau struktur sendiri nanti seperti ini. Terus kita masuk ke ini. Tuh kan apa namanya, ruangan bawahnya kan jadi lebih luas, lebih terfokus untuk bukan ruangan sih, area-area untuk servis ya, seperti masak, nyuci, dan juga kamar mandinya di pojok. Jadi kalau untuk tidur tinggal ke atas aja, ke ruangan mezaninnya. Oh ya, ini untuk tempat laundrynya, area laundrynya. Terus ini untuk mezaninnya ini. Ini nanti oh iya, kamu ada tanya juga kemarin ya yang ini ya,
yang notasi yang ini apa ya, ini tuh tangga li, ini gambar notasi untuk tangga. Jadi nanti di sini di 3D aja langsung nih. Nah ini tangga, nah nanti kayak gini, nanti jendela, ada jendela yang bisa dibuka kira-kira kayak gini. Nah, gimana kalau tertutup, nanti kalau pas tertutupnya kayak gini. Dinding kanan edit pun height plus atap, sama atap yang mezanin, atap taman kering. Nah nanti kayak gini li, ini untuk 3D yang mezanin ya. Nah, jadi kan lebih plong kan area bawahnya. Cuma apa kekurangannya ini ya, kembali lagi ke sini. Ini kekurangannya mezanin cuma ini, bertambahnya biaya karena strukturnya jadi lebih banyak. Ini tak lihatkan aja ya gimana nanti dalamnya. Nah ini area tangganya, tangga untuk naik ke mezanin, ke kamar tidur. Ini kamar mandi, ini ruang laundry, ini taman kering, ini kamar yang udah ada yang ditambah panjangin sekitar 75 cm kalau nggak salah. Nah, kira-kira kayak gini li ininya, tampilan 3D-nya. Nah, sedangkan untuk atapnya sendiri gimana? Kalau untuk atapnya sendiri nanti kira-kira kayak gini li. Oh ini masih kelihatan. Sorry. Ini sumur. Ini hapus aja. Ya hapus di hide dulu. Nah, untuk atapnya sendiri nanti kayak gini li. Ini kenapa tak bikin transparan? Karena biar tetap ada cahaya masuk di sini. Sorry. Nah, ini nanti buat ini tak bikin nanti ada lubang udaranya sih. Mungkin ada, bentar, ini ada potongannya kok, ada ini. Nah, nih. Kira-kira kayak gini kalau potongannya. Jadi ini memang ditutup plafon kan biar nggak kelihatan kalau dari kamar sini, bukan nggak kelihatan sih, memang harus ada plafon kalau kamar mandi. Karena posisinya kamar mandi kan juga lebih rendah. Nah ini atap yang ini itu nanti pakai yang transparan aja. Transparan pun ada banyak, ada beberapa, ada 2 jenis sih, 2 jenis yang biasa tak pakai. Pertama yang ini, jenis atap. Nah ini dulu aku pernah pakai di mana aku lupa ini. Oh di ini Candi Gebang. Nah dia sistem atapnya itu ini namanya atap translucent li. Jadi kenapa pakai ini? Karena atap ini itu tuh dia ngeblok panas matahari lebih banyak. Tapi cahaya matahari yang masuk itu
cuma sekitar 20%. Jadi nih ini kondisinya agak-agak mendung ya, nggak terlalu panas. Atapnya ini tebel sekitar hampir 1 cm, jadi memang dia nih ngeblok panas. Jadi area di bawah atapnya ini walaupun nggak pakai plafon itu tetap dingin, tapi cahaya matahari juga tetap masuk. Nah ini bisa dilihat suasananya kalau cahaya matahari masuk. Ini posisinya ya pas lagi mendung ini. Ini pengambilan waktu pengambilan fotonya sama kok. Ini material atapnya. Nah ini dilihat kalau dari bawah. Sedangkan untuk jenis atap yang kedua itu nanti kayak gini nih. Nah ada juga yang kayak gini. Ini atap yang sebelumnya ya. Atap yang sebelumnya tuh namanya atap UPVC. Nah untuk jenis atap yang kedua itu yang kayak gini. Ini yang lebih tipis. Itu dia bisa masuk cahaya matahari lebih banyak. Terus tapi dia juga panasnya juga masuk karena dia lebih tipis. Nah kira-kira nanti kayak gini nih. Ini dia ada 2 tipe Sally. Ini yang tipenya bergelombang. Jadi ada gelombangnya. Kalau ini yang flat, hampir kayak kaca lah. Cuma itu atap ini atap dari plastik sih kalau nggak salah. Ini bukan plastik. Bentar, ini ada detail materialnya kok. Oh, polikarbonat. Nih, polikarbonat. Nah, dia kan lebih tipis nih. Sorry. Nah, ini spesifikasinya. 0,8 tebalnya 0,8 mili. Jadi nggak sampai 1 mili. Sedangkan yang tadi itu yang ini dia tuh tebalnya tuh 10 mili atau 1 cm. Ini. Jadi lebih tebal. Makanya dia bisa ngeblok panas itu. Nah, balik lagi ke sini. Nah, di sini kan ada penjelasan yang tadi tak bilang cahaya masuk sama panas yang masuk. Nah, jadi misalnya dia yang warna clear tuh yang ini. Warna clear yang ini sama ini. Warna clear itu kita lihat. Nah, cahaya masuk hampir 89% dan panas yang masuk itu 67%. Sedangkan kalau yang tadi itu cahaya masuk sekitar 20%, panas yang masuk itu mungkin bisa hampir nggak ada. Bukan nggak ada sih, mungkin ya 1% adalah 1% atau. Jadi gitu perbedaan atap yang kemungkinan nanti bakal dipakai. Oh iya, selain bedanya di situ, terus yang ini nih lebih mahal nih. Lebih mahal. Ibaratnya misalnya aja ini per meternya tuh mungkin misalnya aja ya. Aku lupa harga terbarunya soalnya. Misalnya aja ini yang ini sekitar 200 ribuan per meter. Kalau yang ini mungkin sekitar 60 ribu atau 50 ribu lah. Itu mungkin perbedaan. Jadi hampir berapa ya, 2-3 kali lipatnya lah. Yang ini yang lebih murah. Kayak balik dulu ke 3D tadi ya. Nah, pemakaian atapnya kira-kira kayak gitu. Jadi kan kita konsepnya kan pengen cahaya matahari kan tetap masuk tuh loh. Nah, jadi bisa dilihat di sini kan cahaya matahari kan tetap masuk nih ke area depan kamar mandi, mau ke area area laundry dan juga ke taman kering. Jadi pengennya kan konsepnya cahayanya ini tetap masuk ke dalam bangunan ini.
Makanya kita gunain jenis-jenis atap yang kayak tadi. Cuma kalau dari aku ya mending pakai yang tadi aja sih, yang solar tuf yang tipis. Dia memang nanti agak lebih panas. Cuma mungkin nanti kita pakai yang ini, yang warnanya yang lebih, mungkin yang opal. Opal kan dia yang masuk lebih rendah, 46%. Ini panasnya ding 2%, sedangkan ini 67%. Nanti pakai yang agak ini, agak opal nih, agak apa ya, agak putih gading kayaknya tuh. Cuma yang pasti nanti harga yang ini sama yang ini biasanya lebih mahal yang ini gitu. Itu untuk penjelasan untuk atap ya, material atap lah. Nah, sedangkan untuk udara sendiri yang masuk, aku sih nanti pengennya masuknya ada yang dari sini Le. Nah, nanti masuknya dari sini. Ini kayak semacam roster ventilasi, bilangnya sih roster. Bentar, kok kayak kurang ini lihatnya. Nah, jadi nanti kira-kira kayak gini. Jadi udara yang dari apa? Dari dalam rumah nanti kan kebuang ke atas lewat sini, dan dari yang apa? Luar masuknya juga lewat sini. Kan udara tuh dia teorinya kalau misalnya dia lebih panas dia kan bakal naik ke atas. Nah, makanya kebuang ke sini, sedangkan udara dingin tuh dia masuk ke udara yang apa? Udara yang panas ini. Jadi sistemnya kebalik. Aku sebenarnya pengen juga buka di area sini. Nanti yang kayak konsep yang udah pernah tak jelasin juga yang di awal, nanti mungkin di area sini nanti mungkin ada tak buka juga sih lubang udara. Jadi mungkin air hujan percikannya sih bisa tetap masuk. Kayak mungkin kan di sini juga nanti bakal ada saluran pembuangan. Karena kan dekat juga sama sama kamar mandi dan area laundry ini. Nah, kira-kira kayak gitu Le. Ini coba kita lihat lagi 3D-nya ya, lebih oh iya, bener. Aduh, aku baru ingat. Ini nanti di sini harus dibuat ini sih, dibuat lubang karena nanti buat tangga yang apa? Tangga maintenance itu nanti naiknya dari sini aja. Nah, buat nanti ke arah atap ini. Ke arah apa? Tandon atau ngecekin atap yang misalnya kalau ada bocor-bocor dan sebagainya. Aku lupa gambar tangganya di area sini. Nah, jadi kira-kira nanti kayak gitu Le. Coba lihat lagi ya yang mezaninnya. Kita tutup ini di height. Nah, nanti kira-kira gini. Oh ya, ini juga tak buatin space kan karena ini kan ada, maksudnya kan ada lemari simpan lah, lemari di bawah tangga. Lumayan juga bisa jadi gudang kecil. Jadi area bawah tangga nih bisa dimanfaatin, jadi nggak cuma kosong plong gitu. Nah, makanya ada space di sini, jadi biar kalau misalnya simpan barang di sini nggak mentok kulkas gitu loh. Oh ya, terus kan di sini juga ada sumur kan. Nah, area sini makanya mungkin ini tak buka aja nanti ini lemari tangganya. Jadi mungkin
di sini rak, di sini rak, sini juga rak. Nah, yang ini yang kosong. Jadi buat nanti akses ke sumur. Nah, gini ya 3D-nya. Ya, semoga jelas. Oke. Terus oh oh iya, ini lanjut yang ke masalah budgeting berarti ya. Budgeting. Nah, sebenarnya kalau masalah budgeting nih aku gimana ya, Li? Agak apa ya, agak bingung sih kalau jelasinnya, soalnya biasa tuh tiap proyek yang tak tanganin itu sebenarnya nggak ada estimasi kasarannya, tapi kalau misalnya pun dimintain kasarannya itu kan sebenarnya di Google kan juga banyak tuh. Ini kayak misalnya ini contoh aja, ini tak ambil dari Google. Nah, ada yang eh, dia kasih harga tuh 2,7 per meter itu untuk rumah satu lantai, sedangkan kalau untuk rumah dua lantai itu dia kasih 3,4. Ini rumah dua lantai. Ya udah, nanti itu tinggal dikalikan sama luasan yang mau terbangun. Untuk luasan area yang mau terbangun ini itu bentar, sorry, ini ketumpuk. Nah, ini area kerja. Oh, ini nih, ini area kerja ya, area kerja istilahnya, area yang akan direnov. Nah, itu ini ya, 32,04 luasannya. Ya, jadi tinggal dikalikan aja, misalnya tinggal dikalikan 2,7 misalnya lah, 2,7 kali 32,04 nih, jadinya segini. Nah, itu kan kasaran banget toh, sedangkan makanya aku kan agak bingung kalau misalnya ditanya kasarannya. Tapi kalau misalnya job sih bisa, cuma kan kadang kalau klien kan lihat harga segini apa pasti kan muncul banyak pertanyaan toh. Tuh gimana dapat segitu udah untuk bayar segitu udah sampai apa-apa aja, speknya apa-apa aja, pasti kan kayak gitu. Nah, sedangkan aku kalau misalnya di dalam proyek itu tiap proyek itu pasti beda-beda hitungan meter perseginya. Jadi biasanya aku tuh justru ada tahapannya gini. Nah, jadi ketika sudah desain, jadi kan kita desain dulu nih, kayak yang sekarang kita lakuin. Nanti misalnya kamu cocoknya sama denah konsep yang keberapa, misalnya yang ini atau yang ini. Oh iya, udah cocok. Nah, dari situ baru tak hitungkan. Nah, nanti habisnya biaya tuh berapa. Nah, desainnya udah fix, setelah tak hitungkan. Nanti kan udah kelihatan tuh apa aja yang diperlukan, dan ini semuanya berdasarkan desain yang udah kita setujuin. Nah, misalnya udah keluar misalnya sekian juta.
Nah, baru pas misalnya di bawah di atas budgetmu lah, misalnya kamu punya budget misalnya udah siapinnya kan 60 misalnya. Oh, ternyata pas sudah dihitung 80. Nah, otomatis ada revisi. Nah, itu apa-apa aja yang dikurangin, apa aja yang kira-kira bisa diminimalisir. Nah, dari situ baru nanti bisa ketemu finalnya. Atau bisa juga ada juga, aku dulu sempat dapat klien. Jadi dia tuh udah spill di awal budget ini. Nah, budget ini dia udah spill, Mas, aku punya budget nih 200 juta. Aku mau bangun rumah satu lantai aja, luasannya sekian sekian sekian. Bisa nggak? Nah, otomatis yang di sini itu bakal terlewat. Jadi langsung ke desain, bukan terlewat sih, ini dirubah posisinya di sini, di depannya desain. Di desain dan segala macam, pokoknya dari denah sampai tampak sampai fix lah, sampai apa, sampai tinggal kirim. Nah udah, nanti dia lihat, oh Mas, saya misalnya nggak suka posisi kamar tidurnya, atau Mas kok saya butuh ruangan ini. Nah, kan pasti ada revisi. Udah, revisi dengan kita berpatokan sama budgetnya dia yang 200 juta ini. Dia udah, soalnya kan udah spill di awal. Beda sama yang tadi kan, kalau tadi kita desain dulu. Nah, baru kita hitungkan ketika udah cocok dengan desainnya, misalnya desain yang kayak tadi. Misalnya, oh aku nggak jadi mezanin lah, misalnya apa, karena mungkin bakal lebih mahal. Yaudah yang lantai satu aja. Apa maksudnya yang satu lantai, misalnya yang denah apa, konsep denah 4 ini. Yaudah kita hitungkan, misalnya kita udah, dari kamu kan desainnya udah cocok yang ini, denahnya. Yaudah dihitungkan kira-kira nanti habis berapa ini, nah udah baru kita hitungkan kayak tadi, dapatnya misalnya apa 60 misalnya aja lah, misal ya, misalnya dapat 60. Oh ya, udah masuk. Nah, berarti ini udah dilewatin, kita langsung ke sini, langsung kita buatin apa 3D dan material dan semuanya lah. Nah, baru kita masuk ke RAB. RAB ini yang agak lebih apa ya, lebih rinci lagi, lebih apa, lebih rinci lah. Nah, dari sini baru kita buatkan ini berkas ini, gambar kerja biasanya, gambar kerja dan segala macamnya yang tahapan sebelum kita membangun. Entah misalnya ini ada furnitur juga kan, pasti kita bikinkan gambarnya, gambar apa, detail furnitur untuk nanti diserahin ke vendor. Nah, ini di berkas ini. Nah, jadi tahapannya ini kayak gini nih. Nah, bahkan pas sudah bangun pun itu masih ada revisi biasanya. Entah itu misalnya, kalau dulu aja ya, aku udah bangun nih, lagi posisi bangun. Nah, ternyata keramiknya nggak cocok. Keramiknya dia nggak apa, klien gue tuh nggak suka. Udah rubah desain, tapi perjanjiannya kalau misalnya over budget, yang nanggung klien. Nah, jadi gitu. Terus alurnya tuh kira-kira nanti kayak gini.